private jet yang Private jet, iya. Berapa Iya. saudara sharing? kami dari laporan satelit kami itu 300 juta. Noski ini ngirim tagihan yang bilang Rodindo untuk perbaiki mobilnya 111. Ya kan ini pembayaran tagihan makan acara Ibu Tita yang sekitar 42.959. Selamat malam pemirsa. Publik terbelalak saat tahu puluhan miliar rupiah hasil korupsi mengalir ke anak cucu Syahril Yassin Limpo. Untuk beli mobil, umroh, kurban, uang bulanan istri, perawatan kecantikan, stem cell, sewa villa, sunat cucu, sampai pesta ulang tahun. Dan saksi-saksi pun buka suara, diperas, diancam, dicopot dari jabatannya, tidak bisa menolak karena adanya relasi kuasa. Pemirsa, korupsi ASEL apakah menggambarkan tingkah pejabat Indonesia? Inilah interupsi korupsi ASEL gaya hidup pejabat kita. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami Nadia Yovani, sosiolog. Selamat malam Bu Nadia. Malam. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam Mas Boyamin. Yang selalu konsisten meneriakan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintah dan di swasta. Seperti itu Mas ya? Jadi detektif partikelir. Dan juga sudah bergabung bersama kami Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Dan pemirsa, kami sebenarnya sudah mengundang kuasa hukum dari Syahril Yassin Limpo, namun saat ini kami masih menunggu ya, Aryo ya. Dan dari Jogja juga sudah bergabung bersama kami Menpora 2013-2014, Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Mas Aryani, selamat malam Mbak Anissa Dasuki. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud, oke, Pak Saud juga sudah bergabung rupanya. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang malam hari ini, puluhan miliar rupiah dugaan pemerasan SYL disebut bukan cuma dinikmati oleh SYL, tapi dari mulai istri, anak, sampai cucu. Dan bahkan SYL pun menitipkan penyanyi Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer Kementerian Pertanian. Kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih bergulir di persidangan. Kesaksian sejumlah pejabat Kementerian Pertanian diperdengarkan. Hasilnya, terkuak fakta yang bikin publik geleng-geleng kepala. SYL didakwa melakukan pemerasan 44,5 miliar rupiah dan menerima gratifikasi 40,6 miliar rupiah. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tipikor Jakarta terkuak, SYL menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementan. Profesi sebelumnya siapa? Pada waktu di karantina kita tidak tahu Pak. Baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan, karena Nayunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor ya. Terus tahun berikutnya sudah kita hentikan Pak. Oke, ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Iya. Berbagai fakta lain diungkap sejumlah saksi, istri, anak, hingga cucu disebut menikmati uang hasil pemerasan SYL. Ini anggaran-anggaran itu banyak juga ya untuk keluarga-keluarga dari Pak Menteri. Nah, di sini ada pembayaran jam tangan Ibu Tita, terus jam tangan cucu, terus bulanan beli tas Ibu Tita, beli anting sepatu Bu Tita, pembayaran tagihan makan acara ultah Bu Tita. Sebenarnya siapa itu Ibu Tita? Anaknya Pak SYL. Iya. Dugaan korupsi puluhan miliar SYL, apakah ini mencerminkan gaya hidup pejabat kita?
Pemirsa, di program ini silakan adu gagasan, silakan berdebat. Kalau dipotong jangan baper karena ini adalah interupsi. Baik, dan kita juga mempersilahkan Mas Roy dan Pak Saud yang terhubung melalui sambungan Zoom dengan kita juga silakan untuk memotong jika ingin menyampaikan sesuatu, bebas di sini. Dan saya mulai dengan Mas Roy dulu. Mas Roy, setahu saya negara itu hanya menanggung anak terlantar dan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi ini yang ditanggung justru skincare, ulang tahun, sunatan, bahkan juga beli lukisan. Sama biduan. Sama biduan. Mas Roy gimana nih melihat ini sejauh ini keterangan para saksi di sidang SYL? Betul, miris kita memang mendengar ini. Tapi Mas Aryo dan Mbak Anissa dan juga semua narasumber, juga termasuk pemirsa iNews ya, saya melihat ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada SYL, ya gitu. Tapi artinya ini adalah jamak dilakukan para pejabat kita, Mas Roy? Ya, kalau memang itu diungkap pada SYL, ya ungkap juga para pejabat lain. Kemarin saya lihat tidak hanya di Kementeri ya, Ketua KPU misalnya, ya pada saat di rapat dengan pendapat di DPR itu terungkap uangnya sekian triliun, kemudian dia berfoya-foya pakai jet mewah gitu, jet pribadi lagi. Nah, saya kira kayak gitu harus diungkap. Jadi menurut saya ini tidak hanya menyasar pada level menteri pembantu presiden. Mas Roy, berarti memalak atau dalam tanda kutip memalak anak buah itu wajar bagi pejabat? Nggak, ya harusnya nggak wajar, tidak boleh. Lumrah tapi. Ya, tapi itu banyak terjadi. Saya harus bilang banyak terjadi. Dan itu semua tergantung pada hati nurani yang bersangkutan ya gitu. Kalau memang dia melakukan hal itu kemudian dia punya relasi kuasa seperti yang tadi disebut, kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Tapi ada juga kemungkinan, Mbak Anissa, kemungkinannya adalah ada juga para staf ya itu yang sengaja kemudian bahasa daerahnya ngolor ya atau menjilat. Nah, menjilat kepada atasannya dengan memberi fasilitas-fasilitas macam itu yang kadang-kadang tidak diperlukan gitu. Itu kan banyak juga yang terjadi. Jadi artinya Pak Menteri atau Pak Ketua Lembaga, Ketua Badan, atau misalnya Pak Direktur itu kemudian dikasih fasilitas misalnya makan siang, tiba-tiba diajak makan siang ke tempat tertentu gitu ya. Gitu. Nah, itu kan menjadi aneh gitu. Artinya menjadi harusnya itu tidak perlu, tiba-tiba menjadi perlu. Atau misalnya ini yang menarik, misalnya kebetulan Pak Menterinya atau katakanlah kepala komisinya atau lagi ulang tahun ya, tiba-tiba dapat hadiah dari para stafnya. Nah, ternyata hadiah dari para stafnya itu diambilkan juga dari uang domnya, dari dana operasional menteri. Ini kan yang aneh kan kayak gitu. Dari uang dom atau sumbangan para vendor ya, Mas Roy ya? Nah, itu vendornya biasanya siapa sih, Pak Mas Roy? Kenapa? Biasanya vendornya siapa sih, Mas Roy? Ya, lembaga yang terkait dengan kementeriannya. Misalnya kalau Kementerian Pertanian ya, mungkin perlu dilihat nanti produsen pupuk atau produsen bahan, misalnya Kementerian Kominfo misalnya, yang juga berkasus itu. Nah, itu misalnya operator seluler ya, atau tower ya, atau misalnya kementerian yang lain, kan bisa dikejar dari situ. Sebenarnya banyak. Pak Boyamin tahu banyak lah, senyum-senyum beliau pasti. Langsung ditanggapi Pak Boy. Ya. Tapi juga tidak fair kalau tadi Pak Roy Suryo misalnya mengatakan pejabat yang di bawahnya ngolor atau menjilat. Tapi kalau yang dijilat nggak mau kan ya tidak ada persoalan di situ. Dan banyak juga menteri yang baik yang setahu saya hidupnya sederhana, dia juga tidak mau dijamu di rumah restoran, maunya cuman singkong misalnya begitu, ada juga kok. Jadi ya memang pada posisi itu tetap keteladanan dan tata kelola yang baik itu tetap dari kepalanya. Tapi Mas Boy, apakah sepakat dengan pernyataan Mas Roy Suryo tadi mengatakan ini sebenarnya jamak terjadi di banyak kementerian dan di banyak lembaga sebenarnya? Banyak, kalau soal banyak, memang banyak. Banyak tuh bukan berarti saya menyetujui loh ya. Artinya saya setuju dengan Pak Boyamin. Pak Boyamin juga boleh lah ceklah waktu kita dulu ya gitu kan juga bisa dicek menteri yang kemana-mana masih nyopir sendiri gitu kan. Tapi menjadi sebuah kewajaran di pemerintahan, Pak Boy. Iya gini, kita nggak usah bicara yang baik, bicara baik cuma sedikit kok. Kita ngomong yang nggak baik aja gitu. Lebih banyak yang baik apa yang nggak baik? Ngapain membicarakan yang baik cuma sedikit? Lebih banyak, iya. Maksudnya lebih banyak yang nggak baik daripada. Iya, ada pernah saya itu temuannya bahkan sampai terungkap oleh pemeriksa keuangan itu dana operasional menteri untuk membiayai rumah sakit ibunya. Itu juga ada. Padahal menurut versi saya dia harusnya paham tentang keuangan itu karena dia sosok yang paham keuangan gitu. Itu pernah ada kejadian. Berarti kejadian SYL ini sebenarnya bukan hal baru sebenarnya.
Yang itu udah 10 tahun yang lalu kok kasus saya tadi misalnya begitu, untuk yang mestinya itu dana operasional menteri itu DOM itu ketentuannya sederhana, tidak boleh dijadikan take home pay atau dikantongi. Nah, bolehnya untuk operasional penunjang, misalnya boleh diberikan ke tokoh masyarakat untuk menghindari ada tawuran, karena tokoh masyarakat ini bisa mengamankan daerahnya. Mungkin gitu. skincare juga dianggap penunjang. Yang take home pay aja nggak boleh, masuk kantong diri udah boleh, masa skincare gitu kan. Dan saya kadang-kadang ini Pak SYL perlu saya komentari dikit, mungkin nampak kurang percaya diri gitu, karena beli mic aja yang harga 25 juta, berarti dia sadar suaranya jelek, jadi perlu mic yang bagus gitu. Mas Roy sendiri mengenal sosok SYL secara pribadi, Mas Roy? Ya, saya sih kenal udah lama ya, gitu. Artinya saya kenal memang sudah setelah jadi Bupati Goa, waktu itu kan beliau sempat gubernur. Memang, ini terus terang aja, ketika menjadi gubernur tuh saya kebetulan waktu itu Pak Menteri, itu pernah diajak, pernah diundang ada acara, kemudian mampir ke istana yang dijadikan rumahnya. Itu saya agak kaget terus terang waktu itu, Pak Boyamin juga dan Mas Adli ya. Jadi artinya agak quote and quote terlalu mewah gitu ya, gitu kondisi di sana gitu kan juga kita juga bisa ngukur lah, menteri meskipun ada dom itu kan laporannya kan sebenarnya cukup detail ya, laporan harian untuk apa, kemudian dari assessment dari laporan harian itu nanti dikumpulkan per bulan untuk dilaporkan ke Setmak. Itu sebenarnya kalau memang itu digunakan dengan betul, Mas Aryo, itu tidak bisa kemudian dipakai untuk take home pay tadi, karena di situ jelas kok tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan non dinas ya gitu. Jadi misalnya wajar kalau di situ misalnya ada untuk BBM gitu, tapi kalau BBM tiap hari misalnya ngisinya full tank terus, itu kan perlu dicurigai juga gitu ya. Artinya kemana itu lari uangnya, itu yang harus dilihat. Baik, saya ke Pak Saud. Sebenarnya DOM atau dana operasional menteri itu bisa diaudit atau tidak? Pak Saud jawab usai jeda berikut, tetap bersama kami di Interupsi. Bisa diaudit nggak sih, Pak? Siap. Karena Alinoski ini ngirim tagihan yang bilang Rodindo untuk perbaiki mobilnya 111. Siap. Kan ini Betul. bukti dari dari bengkelnya Dr. Garage. Betul. Kemudian Bapak kirim langsung melalui bank ini kepada Aliandri 111 yang tadi Bapak beritahu. Siap. Ya. Ini tidak termasuk di sini, di tabel ini. Siap. Yang tabel Bapak catat ini kan uang pribadi Bapak bilang tadi. Siap. Sama dengan 200 juta untuk Renovasi kamarnya Pak Dindo. Oke. Ini tapi tabel yang sebelah kanan ini, yang kuning ini betul semua. Itu yang catatan dari Raden Kiki itu. Yang titik 464, bahkan bisa lebih karena kartu kredit nggak masuk di sini. Betul. Kalau saya lihat tadi. Cukup? Itu aja yang bisa Bapak sampaikan nggak? Baik, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Bang Saud Situmorang. Bang Saud, sebenarnya DOM ini bisa diaudit atau tidak? Kalau misalnya tadi seperti kata Pak Boy memang sudah carut-marut, banyak yang menyalahgunakan, kenapa belum pernah ada yang terjerat kasus korupsi karena penyalahgunaan dana operasional menteri? Iya, namanya aja dana operasional menteri, bukan dana operasional anak menteri kan. Tapi ada yang diproses kok. Ada yang proses? Ada. Tapi sebenarnya siapa yang berhak mengaudit DOM itu, Bang Saud? Oh, semua itu karena itu APBN, tentunya itu uang negara, dan lembaga audit yang kita akui kalau yang tiap tahun mengaudit itu kan BPK. Tapi kan kita tahu BPK itu juga seperti apa mereka dalam mengauditnya, sehingga kemudian Katanya bisa dibeli WTP-nya. Nah, enggak kan, akhirnya maksudnya saya bilang di negeri ini sebenarnya apa sih yang belum diatur? Jujur aja deh. Ya, coba deh, apa yang belum diatur di negeri ini? Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi seharusnya seperti apa penggunaan DOM itu agar tidak tercampur untuk kepentingan pribadi, apalagi keluarga, Bang Saud? Seperti apa aturannya? Ya, saya pikir kalau kita punya common sense saja kan, dari nama yang saya bilang tadi itu kan kita tahu bahwa itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang terkait langsung tidak langsung dengan administrasi pemerintahan, kelancaran pemerintahan, upaya untuk menjalankan pemerintahan itu tentu kan
harus ada auditnya, yang artinya bahwa seperti apa transparansinya. Kalau by definition korupsi itu kan Anda kalau nggak transparan, kalau nggak akuntabel, ya jelas nggak akuntabel dong. Itu dana menteri kok jadi dana anak menteri ya. Terus kemudian tidak ada konflik kepentingan di situ, konfliknya sangat tinggi. Baru kemudian kalau Anda bisa menjalankan itu baru indikator dari Anda jauh dari perilaku korup. Bang Saud, ketika di KPK selama 4 tahun 2015-2019, apakah KPK saat itu sudah mengendus adanya sejumlah menteri yang menggunakan atau menyalahgunakan DOM? Dari pengaduan itu ada, tetapi kan lagi-lagi kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai sesuatu yang langsung terhadap perilaku korupnya, karena memang itu digunakan oleh yang bersangkutan. Sehingga kita tidak bisa masuk dalam posisi penindakan. Ada beberapa, tetapi kalau kita bilang memang itu dialokasikan untuk bersangkutan, tetapi kemudian dia hanya jauh dari pertanggungjawaban yang kita katakan transparan yang dilakukan oleh lembaga audit yang kita akui misalnya, kita tidak bisa masuk langsung kepada daerah penindakannya gitu. Kalau saya tidak salah, zamannya Bang Soto ada 2 menteri yang terjerat DOM, ya. Satu Pak Jero Wacik, Menteri SDM ketika itu, dan satu lagi Menteri Agama Surya Dharma Ali. Benar seperti itu Pak Saud ya? Ya, jadi itu penggunaannya itu yang tidak langsung pada fungsinya kan. Ya. Sehingga kemudian kalau kita tanyakan seperti apa sebenarnya itu dikeluarkan atau digunakan, kemudian bagaimana BPK itu menemukannya, kemudian temuan itu diserahkan ke kita. Jangan lupa bahwa temuan BPK itu harus disampaikan kepada penegak hukum, itu yang selama ini tidak jalan. Karena undang-undang BPK itu mengatakan kalau dia tidak menyampaikan temuannya, dia bisa dihukum 1 tahun, denda 500 juta loh kalau nggak salah undang-undang BPK. Tapi kan temuan-temuan itu tidak dijalankan, terakhirnya selesai begitu aja. Sehingga DOM itu dianggapnya sesuatu yang lumrah kalau digunakan di luar dari penggunaannya dia. Baik. Ini yang maksud saya, kita mengatakan bahwa bukan tidak ada yang mengaturnya sebenarnya gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat sebenarnya seperti apa aliran dana Syahrul Yassin Limpo dari Kementan ke anak, cucu, istri hingga biduan. Inilah aliran dana dari SCL yang terungkap di persidangan dari keterangan sejumlah saksi. Ada renovasi kamar 200 juta, aksesoris mobil 111 juta. 111 juta. Pesta ulang tahun anak, sunatan cucu, kemudian umroh, pemerasan 44,5 miliar rupiah dan gratifikasi 40,6 miliar rupiah. Bayaran tagihan kartu kredit 215 juta, pemeliharaan apartemen 300 juta, pendaftaran bacalek Nasdem 860 juta, cicilan Alphard 43 juta per bulan, umroh 1,8 miliar 1 RT kayaknya, biduan 100 juta, kado undangan dan emas 388 juta, beli lukisan 200 juta, kurban 1,6 miliar rupiah, THR anggota Dewan 750 juta. Oh ini istrinya, perawatan istri 50 juta, uang bulanan 25 sampai 30 juta per bulan. Wow. Dan ini untuk anak dari SCL yang juga sekarang menjadi anggota DPR, ada beli mobil 500 juta, beli sound system 21 juta. Ya, itu adalah aliran dana dari SCL ke anak hingga istri dan cucunya yang terungkap dari sejumlah saksi yang dihadirkan di pengadilan Tipekor yang sampai hari Senin malam masih terus memberikan kesaksiannya dan membuat publik tercengang. Baik, saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini dilihat dari fakta-fakta persidangan bahwa karena relasi kuasa, memeras atasan, tidak mungkin atasan memeras bawahan, tidak mungkin bawahannya ini keluar dari kantong sendiri, pasti tekan lagi yang bawahnya. Apa itu memang sering terjadi di Indonesia dan apakah memang masalah relasi kuasa itu yang menjadi masalah di pemerintahan? Kalau kekuasaan itu pasti enak ya. Kita ngomong kekuasaan tuh nggak enak, kekuasaan tuh enak. Dan sebenarnya setiap kita punya kekuasaan. Even kita bangun pagi, kita mau bangun pagi atau enggak itu kuasa di situ. Tapi sebenarnya untuk kasus sel ini yang saya lihat kenapa dia tinggi,
sektornya tuh perlu dilihat, sektornya pertanian. BPS saja sudah bilang bahwa sektor tenaga kerja paling tinggi di atas itu pertanian. Jadi alokasinya besar. Berarti orang yang akan menerima manfaat dari dia itu banyak. Seharusnya. Seharusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, skala nasional ini, kerugian yang bikin publik marah itu adalah mereka kan kerja keras untuk bayar pajak ya. Pajak itu artinya dipergunakan dengan baik. Artinya ada alokasi untuk Kementerian Pertanian itu sendiri, dan yang menerima manfaat bukan cuma satu orang seperti ini, tapi banyak orang, nggak cuma satu kementerian. Petani pun penting menerima manfaat itu. Tapi dengan kasus ini yang bikin heboh, banyak orang yang nggak menerima itu, dan dia berhasil bikin stigma ke menteri lain, padahal kita tahu di sosiologi ada namanya partikularisme dan universalisme. Jadi jangan-jangan ini satu orang saja. Kita akan menuju PN Tipikor dulu. Kita akan kita akan berdialog dengan Jamaluddin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo. Bang Jamal, bisa mendengar suara kami? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal, ini semakin hari semakin mencengangkan aliran dana SYL ke anak, istri hingga cucunya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang perlu harus kita luruskan bersama adalah yang pertama, di tahun-tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 itu Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Itu pertama. Kenapa tidak baik-baiknya, Bang? Kemudian yang kedua, bahwa ya karena COVID ketika itu, COVID-19 yang kemudian membatasi ruang gerak setiap orang, bahkan juga kementerian dalam kaitan dengan pelaksanaan dan pelayanan publik ketika itu. Sementara Kementerian Pertanian mesti punya tanggung jawab untuk menjaga 287 juta jiwa masyarakat Indonesia yang perutnya itu tidak boleh kelaparan. Karena kalau sampai kelaparan, itu bisa terjadi sesuatu yang membahayakan negara. Yang menjadi persoalan kita tahu itu ketika termasuk salah satu stabilitas yang harus kita jaga dari sisi keamanan negara. Tapi ini kemudian yang berikut bahwa terkait dengan kumpul-kumpul duit yang sudah mengemuka di persidangan, itu tidak bisa kita sengkali bahwa itu ada, benar. Bukan alasan. Soal Akan tetapi yang harus menjadi catatan kita bersama adalah bahwa Mas Jamal, yang kumpul-kumpul itu adalah untuk kumpul-kumpul, maksudnya kumpul-kumpul itu untuk apa? Supaya masyarakat senang atau skincarean supaya masyarakat senang? Kumpul-kumpul dari eselon 1 itu betul. Itu dalam rangka kegiatan kelancaran kegiatan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang ketika itu dilakukan oleh semua eselon 1 bersama dengan Pak Menteri ke berbagai daerah. Tapi apa pembelaan ini yang harus clear dulu di situ, sehingga jangan sampai ada opini yang seolah-olah liar berkembang bahwa kumpul-kumpul uang itu adalah untuk kepentingan Pak SYL. Sebenarnya buat kepentingan siapa itu, Bang? Harus untuk partinya, dipahami bahwa untuk kumpul-kumpulnya eselon 1 gitu, pestanya eselon 1 pada saat Covid gitu. Ya betul, karena mereka mesti harus berangkat ke Papua, harus berangkat ke Maluku, harus ke Aceh, harus ke Sumatera, dan ketika itu kan transportasi kita kan nggak bisa kemana-mana. Makanya harus sewa pesawat, private jet, sewa helikopter. Terus kemudian ada juga yang mengemuka terkait dengan kurban, terkait juga pembagian sembako. Itu kan juga perintah Bapak Presiden itu dalam kaitan dengan bagaimana kurbannya itu atas nama Kementerian Pertanian atau atas nama Syahrul Yassin Limpo? Oh iya dong. Atas nama Syahrul Yassin Limpo. Atas nama tapi dari uang Kementerian Pertanian. Oh enggak, bukan. Atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke. Mana bisa korban atas nama lembaga? Korban itu orang, Pak Jamal. Seluruh publik Indonesia juga sudah menonton dan mengetahui bahwa yang mengemuka di persidangan itu adalah seperti itu adanya.
Oke, kemudian beli mobil anak, cicilan kartu kredit, stem cell, skincare. Harusnya mobilnya ada tulisannya Kementerian Pertanian itu. Jadi begini, itu bukan beli mobil anak, itu dipinjamkan kepada anak. Bukan beli. Sampai sekarang sudah dibayar? Nah, ini yang kadang ya udahlah. Kita kan sama-sama. Halo? Iya. Kalau skincare itu gimana? Pinjam ke anak buah atau bagaimana, Pak? Oh enggak, bukan. Jadi yang namanya skincare itu dibayar oleh anaknya. Tapi? Itu cash and carry. Clear itu. Tapi kemudian ada pihak tertentu yang merembes kembali. Pak Jamal. Nah, itu yang juga sudah mengemuka di persidangan. Siapa yang merembes kembali itu? Pak Jamal, Siapa yang ini kan meminta terungkap itu? di persidangan. Nah, itu yang kemudian Justru bantahan-bantahan ini kan tidak pernah ada. Sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasi bantahan Pak Jamaludin ini apakah benar dalam persidangan. Bahwa misalnya skincare untuk sunatan anak segala macam itu kan jelas sudah kelihatan di situ Pak Jamal. Yang ikut sidang kan saya, Mas. Ya? Ya. Kenapa itu? Yang misalnya untuk sunatan anak itu biayanya dari mana? Untuk korban tadi kan itu bukan untuk kementerian, mana ada korban lembaga, korban itu orang Pak Jamal. Ya, kami mengalami gangguan dan juga kelancaran komunikasi pemirsa dengan Pak Jamaludin Kudubun, pengacara SYL, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan tidak sepenuhnya bisa direspon dengan baik oleh pengacara, padahal kami sangat menunggu jawaban dari Pak Jamaludin Kudubun. Sebagai tadi Mas Boy sampaikan, kita sebenarnya ingin mendapatkan klarifikasi yang utuh dari SYL seperti apa yang diwakili oleh pengacara. Tapi saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, kalau Anda melihat pernyataan dari Pak Jamaludin Kudubun tadi, rasa-rasanya kita semua melihat bagaimana sebuah persoalan yang besar, persoalan yang membuat marah masyarakat itu disimplifikasi menjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang memutarbalikkan logika dan akal sehat kita sebagai masyarakat. Setuju Mas Aryo. Saya nggak setuju tadi jawaban bahwa karena COVID, kemudian karena ini waktu itu lagi nggak baik-baik saja, kemudian dibolehkan. Ini persis alasannya Ketua KPU kemarin. Katanya dia kehabisan waktu sehingga dia perlu sewa private jet. Kan nggak bisa, apalagi pada saat sebelum pemilu, itu waktunya kondisinya sudah baik-baik saja. Jadi harusnya kan bisa mereka itu menunggu jadwal penerbangan reguler. Nggak harus sewa private jet kan. Alasannya karena 75 hari. Nah, jadi artinya alasan keterpaksaan ini nggak boleh. Karena kalau alasan itu semua bisa terpaksa, wah kalau gitu terpaksa saya harus sewa private jet dong, saya harus sewa helikopter dong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya setuju dengan Pak Boyamin ya. Jawaban-jawaban Pak Jamal itu terus terang baru hari ini saya dengar atau baru malam ini saya dengar. Kemarin di persidangan kan terbuka. Terbuka itu sebenarnya kita bisa lihat kok, ada TV yang juga nyiarin gitu ya. Itu nggak pernah disanggah itu jawabannya. Ya, jadi artinya kan ya udah itu jadi fakta di persidangan. Gitu. Jadi artinya ya jangan salahkan media, jangan salahkan masyarakat kalau ternyata persepsinya jadi generalisasi ya. Pak Anissa dan Mas Arya. Iya pasti. Baik, saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, perilaku SYL ini kemudian digeneralisasi oleh masyarakat. Oh, berarti memang perilaku pejabat di Indonesia seperti ini, tukang palak. Tukang menyalahgunakan dana operasional menteri. Nanti habis jeda kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Interupsi. Ya, kami masih terus memperbaiki komunikasi dengan Bang Jamaludin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo yang sempat terganggu tadi dan tiba-tiba saja putus. Dan kita akan terus berusaha untuk mewawancari beliau untuk melihat seperti apa sebenarnya pembelaan dari SYL terhadap sejumlah fakta yang sangat-sangat mencengangkan dan merusak rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, terkait dengan itu Mbak Nadia, Syahrul Yassin Limpo ini meniti karir sejak dari lurah, camat, bupati, wakil gubernur 2 periode. Kemudian kejadian ini buat masyarakat jadi mengeneralisasi bahwa hampir semua pejabat seperti itu. Tadi Mas Boy juga mengiyakan, ngapain ngomongin yang benar, orang sedikit. Nah, apa yang menyebabkan perilaku itu terjadi di pejabat-pejabat Indonesia? Pertama saya harus
bersyukur dulu bahwa berhasil ke sidang tipikor. Itu dulu ya, artinya ranahnya udah pindah nih, nggak di Kementan lagi. Jadi apa yang disampaikan sama Mas Boy, bukti-bukti yang diperlukan, gitu ya. Jadi saya harus sistem memang bisa mendetek bahwa dia harus ke sidang. Tapi yang saya sayangkan adalah mungkin di Kementan ini akhirnya kan tersorot. Iya. Tersorot apalagi jabatannya dari bawah sampai dengan atas. Nah, sebenarnya dari bawah sampai atas itu Berarti tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ketika mengeneralisasi dengan pejabat lain. Iya, silakan saja. Tapi yang penting terminologinya tuh loh. Kalau apakah palak itu pas? Kalau di akademis bukan palak, jadi apa? Yang pas itu palak itu kayaknya kalau skala 0 sampai dengan 10, dia tuh di 8 atau 9 gitu. Mungkin cari terminologi yang pas di 5, 4, 6, 7 gitu. Palak tuh kesannya wah dia habis gitu kan ambil semuanya. Padahal kalau kita ngomong sidang, ya udah pastilah dengan bukti-bukti ini ya pasti nggak mungkin nggak salah, pasti salah. Tapi hukumannya itu menjadi penting. Baik, saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud Situmorang masih bersama kami melalui sambungan Zoom. Bang Saud, ketika Bang Saud menjadi pimpinan KPK 2015-2019, apakah Bang Saud juga sudah memonitor sepak terjang SYL yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan? Seingat saya pernah berkunjung ke sana ya. Ke daerah itu dalam program pencegahan waktu itu, dan saya background checknya dia tuh pernah aktif di kegiatan kemahasiswaan, itu arahnya kayak gentle gitu lah ya, cinta alam dan seterusnya. Artinya tidak ada indikasi untuk melakukan penyimpangan jabatan, penyimpangan anggaran? Kita nggak bisa mengatakan tidak karena kita nggak menemukan, tapi kan orang nggak bisa tiba-tiba orang jadi jahat kan. Ada juga orang tiba-tiba demikian juga nggak bisa juga orang tiba-tiba jadi baik gitu. Kita bisa berdebat beberapa hari tentang teori itu, tapi kan ini kita bicara pengadilan, tapi kita nggak bisa mengadili dia juga di forum ini. Tapi kita bisa analisis tidak salah. Jadi approach-nya itu apakah analisis secara keseluruhan sistem di negeri kita atau approach-nya juga kepribadiannya yang bersangkutan. Saya sih tidak pernah ingat apakah ada laporan yang masuk tentang yang bersangkutan 8.000 surat itu. Tapi kita 8.000 surat per tahun masuk ya. Tapi biasanya teman-teman di pencegahan itu kalau membawa saya ke suatu daerah itu biasanya ada sesuatu biasanya. Oke. Nah, itu biasanya ada sesuatu, kemudian kita masuk di sana lah bicara tata kelola, perbaikan, isu-isu, dan kemudian itu penyelidikan menjadi penyidikan dan penuntutan. Memang waktu itu belum bisa kita temukan, tetapi pesan dari teman-teman pencegahan waktu itu buat saya biasanya ya di beberapa daerah itu kan ada yang 2 minggu langsung OTT, ada yang 2 bulan kemudian, ada yang 3 bulan. Nah khusus untuk ini memang waktu itu saya tidak mau detail ya, tetapi apa yang bisa kita lihat background check-nya sebenarnya not bad. Artinya kita belum bisa mengatakan waktu itu, tapi hari ini kan sudah kita bisa lihat bahkan BPK-nya sendiri kayak begitu akhirnya. Jadi tidak hanya dia merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak sistem keseluruhan. Yang ini menurut saya agak sulit kita mengembalikannya. Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Bang Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari SYL. Bang Jamal, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya. Oke, Bang Jamal, pertanyaan saya adalah, sangat jelas. Publik marah dengan sidang dengan SYL dan keluarganya. Kenapa? Karena publik begitu kaget melihat bagaimana cara SYL mengumpulkan dan juga memeras bawahannya untuk kepentingan SYL dan keluarganya. Apa pembelaan Anda? Itu hak publik. Tapi kita berangkat dari sebuah kebenaran, dan saya kira saya sepakat sama pembicara sebelumnya bahwa coba kita lihat track record-nya Pak SYL. Apakah beliau kurang lebih 30 tahun menjadi pejabat itu ada mentalitas seperti itu atau tidak? Ada mensrea yang pernah terlintas, yang pernah kemudian dia bisa mengemuka,
yang kemudian bisa kita jadikan sebagai suatu penghakiman Artinya untuk Anda beliau dan membantah keluarganya. semua Saya keterangan kira dari para saksi kita jauh yang dari di pengadilan. nilai itu Seperti itu, sebenarnya. Bang? Yes, benar. Seluruhnya Anda bantah? Itu poinnya. Kemudian ada hal yang lain yang juga mesti harus kita sama-sama ketahui adalah bahwa kita lihat dalam kurun waktu 2019, 2020, 2021 pangan Indonesia itu seperti apa? Ada harga beras yang naik atau enggak? Ada bawang naik atau enggak? Ada hortikultura yang naik atau enggak? Perut masyarakat Indonesia kemudian ketika itu jadi masalah atau tidak? Apa Kalau dibandingkan dengan relevansinya, hari Pak ini. Jamaludin? Dan itu adalah kerja keras, itu adalah kerja cerdas dari semua Kementerian Pertanian ketika Kerja keras, kerja cerdas, tapi kemudian banyak hal penyimpangan bagaimana Pak Jamaludin? Ini yang terakhir, ini yang Loh, pertanyaan Mas, tentang cucunya yang gini, jadi gini. tenaga ahli Oke, dengan gaji itu 10 adalah juta ini pendapat gimana Anda. ini? Satu aja pertanyaan saya, ini berita terakhir, cucu Pak Menteri gimana? jadi tenaga ahli dengan gaji 10 juta. Apa yang dikerjakan dia, Pak? Apa masalahnya kalau itu? Emang dia profesional kok. Dia kompeten, seorang magister hukum. apa dia kompeten jadi tenaga ahli? Emang lulusan apa? Dia ahli di bidang apa jadi tenaga ahli? Pak Jamal, cucunya usia berapa yang menjadi tenaga ahli? Kalau ikuti persidangan mesti secara baik, utuh, biar kemudian jadi jangan sampai bias dari apa yang mengemuka hari ini. Jadi di persidangan hari ini fakta yang kemudian mengemuka adalah bahwa cucunya adalah tenaga ahli di sini. Kemudian gajinya tadinya 4 juta, kemudian dinaikkan menjadi 10 juta. Waduh. Kita belum mengejar soal itu. Kita belum mengejar. Keahliannya apa? Dia di bidang hari ini apa? Di bidang persidangan hukum hanya atau batas bidang jam 9 pertanian malam, atau bidang apa sehingga keahlian cucunya ini? Majelis hakim nanti akan melanjutkan itu. Di bidang hukum, Mas. Di bidang hukum. Karena beliau magister hukum. Loh, kalau di bidang hukum kemana? Kenapa ada mobil yang disembunyikan, terus kemudian ada dugaan penyimpangan segala macam? Apakah dia betul-betul hebat ilmunya, kualifikasi tenaga ahli? Misalnya gelarnya doktor, itu kan harus ada kualifikasi tenaga ahli. Ada mobil siapa yang kemudian disembunyikan? Enggak ada mobil yang disembunyikan kok. Semua terbuka kok. Apa sih yang mau kita tutupi dari proses hukum seperti ini? Ya udah, kalau ini Mas, semua apapun jangan dibantah seperti ya sudahlah. itulah. Kita lihat Republik ini seperti apalah. Ya jangan cuma Pak SCL doang. Ada banyak kasus-kasus lain itu. Yang kemudian kok seolah-olah semua pada diam. Apa karena ada keterlibatan petinggi-petinggi negara? Apakah karena ada di situ pihak-pihak yang kekuasaannya sangat melampaui yang lain sehingga tidak disentuh? Ya jangan juga begitulah. Mas Roy, Kalau Pak apakah SCL punya pernyataan niat untuk disampaikan oleh bermain, Bang maka Jamaludin saya kira Kudus yang ini paling adalah aman dia bermain di sesuatu proyek. yang Anda Dimain juga di program. Tapi kenapa lihat itu dan tidak alami dilakukan? ketika Anda Karena menjadi dia menteri, Mas sayang Roy? terhadap rakyat Indonesia. Ya. Dia Aneh ingin juga. menjaga pangan Indonesia agar dia terjamin. Lagi-lagi saya setuju Pak Boyamin gitu, karena Jangan lupa, memilih seorang tenaga ahli setiap tahun itu atau memilih kurang lebih staf 200 ahli di triliun. kementerian itu tidak boleh begitu saja. Menyumbangkan kepada negara Jadi sebenarnya ada Dan tim. itu mestinya harus Jadi nggak boleh kuasa langsung menterinya milih itu nggak boleh. Ada tim yang kemudian mengambil ini. Baik, Pak Jamal. Baik, Pak Jamal, kalau cucunya Syahrul Yassin Limpo adalah tenaga ahli hukum, kalau biduan itu tenaga ahli apa? Pegawai honorer, mohon maaf. Pegawai honorer apa? Oh, dia honorer. Iya, sebagai apa? Honorer dia. Setahun masuk berapa kali? Kalau catatannya setahun masuk 2 kali. 1 tahun. Ya, masuk Kalau sekali. yang mengemuka kemarin di persidangan itu adalah dia honorer di badan karantina kalau saya tidak salah. Sorry, sebentar aku ingat dulu. Tapi boleh setahun masuk 2 kali Ya, aja, di terus badan gajinya karantina. bulanan. Di badan karantina. Badan karantina gaji 4,3 juta, enggak 2 jauh kali. lebih besar Beliau dari gaji tidak tahu guru honorer karena di beliau Jakarta. ada di divisi lain, sehingga beliau cuma hanya mengetahui 2 kali. Tapi yang tercatat itu adalah beliau sering masuk hampir setiap minggu. Anda bisa membuktikannya di ketika persidangan, mungkin pembayaran dibuka honor CCTV-nya? beliau
profesional beliau terkait dengan nyanyi di mana-mana itu lalu tidak mahal tapi cuma hanya 20 juta. Oh ya nggak bisa begitu Karena beliau lah. merasa Masa bagian terus dari kemudian Kementerian nyanyi di Pertanian. Kementerian Pertanian itu Itu. jadi murah begitu karena dia sudah dapat honor. Jadi sekalian tidak susah dapat honor ketika nyanyi, wong dia sudah jadi tenaga Iya, honorer kan lain gitu. lah. Harusnya Ini gratis, campur aduk ya. semua jadinya kok ini ya sudah tata kelola begini ya mau apa lagi? Mas, jangan juga tendensius seperti itulah. Nggak boleh juga sebentar Pak begitu, Jamal, kita jadi juga menghargai profesionalisme orang. dijadikan Sekarang kan pegawai. kita tidak menghargai mereka. Jadi Terus siapa yang dijadikan menghargai pegawai karena bisa mereka nyanyi. di Republik ini? Nggak boleh begitulah. Pak Jamal, dijadikan pegawai karena jago nyanyi dangdut. Ya. Oke. Iya. Iya. Ya Tapi kalau kalau itu gini barangkali pertimbangannya karena itu ada tanggung di pihak jawabnya yang Kementerian meneliti Pertanian beliau. itu termasuk Dan itu kan mengemukkan yang menitipkan itu sapi kan vaksinasi. sudah terbuka Kalau di dinyanyiin nanti Pak sapinya Sekjen sehat yang semua kemudian gitu kan. menitipkan beliau. Ya, kita harus mendengarkan secara utuh karena memang ada delay antara komunikasi kita dengan Bang Jamaluddin Kudubun di MTP Kor. Silakan Bang Jamal dilanjutkan. Apakah pertanyaan tadi dari Anissa adalah apakah biduan tersebut di Ya itu hire Dijadikan pegawai honorer? apakah karena bisa menyanyi? Benar demikian? Kalau itu yang mengemuka itu adalah Pak Sekjen yang menitipkan, Pak Kasdi yang menitipkan beliau untuk menjadi tenaga honorer di situ. Pak Sekjen diperintah oleh Pak SYL kan? Yang dapat kami inisiatif jelaskan Pak kepada Sekjen dong? semua publik Indonesia bahwa beliau itu hampir setiap saat masuk kantor. Cuma karena berada di divisi yang lain, sehingga kemudian tidak terpantau. Jadi seolah-olah yang mengemuka cuma hanya 2 kali beliau hadir. Nah itu yang kemudian nggak benar. Di divisi yang lain, divisi Yang benar apa itu Pak adalah Jamal? beliau selalu hadir. Bahkan dalam berbagai kesempatan juga ada kegiatan-kegiatan juga. Ya silakan, silakan. Divisi apa Pak? Ya beliau hadir di situ. Hadir itu misalnya pakai fingerprint kan ada di sana. Kenapa itu apa kemudian ya, disebut setahun 2 kali? Karena fingerprintnya nggak ada, gitu loh. Masuknya jam berapa sampai jam berapa? Enggak seperti itu Mas. Enggak seperti itu. Enggak. Ya Keliru data itu, fingerprintnya kan bisa dicek toh. Keliru. Bawa aja ke pengadilan Beliau bahwa selalu memang masuk. dia tiap hari masuk. Saya yakin nggak ada itu. Ya memang benar yang setahun 2 kali itu aja. Ya, Nah, itu. ini Mas Boy, Itu yang kalau nanti saya akan kami lihat, bawa, Mas. saya lihat Itu yang ya, nanti akan kami ini bawa. bisa jadi Pak Itu Sil yang nanti ini akan kami bawa. the right man, not on the right place. Artinya tidak ada meritokrasi. Iya, Jadi semuanya titipan seperti iya. Jadi dia ada meritokrasi itu ada, kalau tapi itu nggak dia menurut jalankan, kalian. jangan-jangan. Bagaimana Gimana, Bang Pak Jamal? Bareng. Saya kira termasuk salah satu menteri yang punya prestasi mulai dari lurah, camat, sekda, bupati, wakil gubernur, dan gubernur 2 periode. Kemudian punya prestasi yang luar biasa di Republik Indonesia adalah salah satunya adalah beliau. Jadi kalau ada statement yang seperti tadi itu saya kira itu ya sangat tendensius sekali. Baik, Ya, saya ke Pak Boy. sudahlah. Kita Enggak, sama-sama saya tahu pengen, Republik inilah. saya Ini hentikan juga case ini perdebatan juga kita Pak Jamal. pahami. Sebenarnya Ya, saya bukan boleh murni memuji hukum juga Pak kok. SYL atas peran Pak SYL, Pak Firly Bahuri juga jatuh dari ketua. Terus kemudian ada dugaan ke BPK, WTP ada dugaan dibeli. Dan kemudian ada perkara yang lain berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya bisa sekalian dibongkar oleh Pak Yassin Limpo. Sebenarnya perdebatannya lebih ke sana aja Pak. Jadi apapun kira-kira proses yang dilakukan oleh Pak SYL ini masyarakat sudah tahu. Banyak hal-hal yang tidak pas. Sudah minimal begitu aja. Maka jadilah pahlawan begitu, bongkar semua urusan terkait dengan KPK, bongkar semua dengan urusan BPK, bongkar juga dengan dugaan kira-kira yang pernah saya laporkan itu kan proyek-proyek di Kementerian Pertanian. Siapa yang mengatur dan memakannya? Misalnya tentang AirTag untuk vaksinasi sapi. Terus kemudian juga tentang rekomendasi impor ataupun ekspor komoditas terutama buah masuk ke dalam negeri. Ada dugaan oknum yang titip harga. Sekalian bongkar itu aja Pak Jamaluddin. Mas sekalian jadi justice kolaborator ya. Berbantah-bantahan yang BPK ini tadi gitu. saya setuju Pak Boyamin, kan ketua BPK-nya kan juga Itu kena sudah kan mulai ketika. mengemuka di Jadi persidangan. menurut saya ini harus dibongkar. Oke, kita dengarkan dulu Mas Roy dari Hampir Pak semua dirjen yang Jamaluddin. berkaitan dengan itu telah menyampaikan bahwa Pak SYL tidak pernah ikut cawe-cawe terkait dengan program di setiap direktur jenderal. Dan itu clear di situ.
Dan terkait dengan apa yang tadi diharapkan untuk dibuka semuanya, insya Allah kami pastikan itu akan dibuka semuanya. Termasuk yang DPR dapat hadiah jam tangan itu juga dibongkar aja Pak Jamaludin. Itu loh Republik ini bisa goyang, kita berharap Bos. begitu. Bisa goyang Republik ini. Oke, saya tunggu goyangannya seberapa dahsyat. Tenang aja Mas. Seberapa dahsyat goyangannya supaya bisa terbuka semuanya kasus-kasus dugaan korupsi, dan kita nanti akan usai pariwara Nise kita akan melihat dan juga mendengar pernyataan dari Bang Saud Sitomorang melihat seperti apa mirisnya kita melihat bagaimana tata kelola pemerintahan dan juga pejabat dan juga perilaku pejabat dan juga kementerian yang mengelola dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kami akan segera kembali. Ya, saya langsung ke Bang Saud. Bang Saud, ketika periode pertama pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak JK ketika itu, dalam memilih menteri, Pak Jokowi dan Pak JK ketika itu melibatkan KPK untuk melihat bagaimana integritas dan juga track record dari calon menteri yang akan diangkat. Tetapi di pemerintahan kedua tidak lagi melibatkan KPK. Apakah ini menjadi buah dari kebijakan Presiden tidak melibatkan KPK ketika men-screening siapa-siapa saja yang akan diangkat menjadi menteri, Bang Saud? Ya, itu menunjukkan pentingnya national leadership ya. Kalau dari kepemimpinan memberi sinyal, nanti ke bawahnya juga akan melihat itu di periode pertama. Jadi tidak heran waktu pertama menteri yang sebelumnya, which is yang sekarang ini menjabat, seingat saya, itu mengatakan begini kepada kita waktu itu, Pak Saud, tolong bikin patung Pak Saud di depan kantor saya. Kalau Bapak Saud nggak bisa setiap hari hadir di Kementerian Pertanian. Kita tahu ruwetnya Kementerian Pertanian itu. Mas Roy tadi sudah jelaskan, Boyani sudah menjelaskan. Tapi ada kata-kata begitu, tolong kami dijaga. Kalau Bang Saud nggak bisa hadir di sini, tolong patungnya Pak Saud taruh di depan sana. Apa yang kita ambil dari pesan itu adalah bahwa kemudian ada keberanian untuk melawan waktu itu. Jadi ada beberapa kadang-kadang akan terjadi suap menyuap ya. Karena ini orang KPK-nya muncul ke depan. Nanti itu kemudian itu menurut mereka. Jadi yang dimaksudkan adalah bagaimana kepemimpinan dari atas dan ikut ke bawah itu message-nya jelas. Dan waktu itu memang move on ya, nanti bisa di cross check, bahkan ada pemberhentian ketika di search di Google juga. Menteri yang sekarang ini ketika itu menjabat dia juga memecat beberapa pegawai yang dianggap tidak disiplin dan seterusnya. Kadang ada keberanian dia karena kita menjaga. Tadi disampaikan oleh lawyernya bahwa orang baik. Kami selalu berpikiran memang kita harus menjaga orang baik untuk tetap baik. Karena pejabatan itu enak, tadi disebutkan oleh Ibu juga ya, jabatan itu enak, uang itu nikmat, orang cenderung lupa. Itulah sebabnya makanya pencegahan itu menjadi penting, tapi ketika pencegahan itu gagal ya kita harus melakukan penindakan. Menjadi ruwet ketika kemudian badan audit juga cawe-cawe di situ. Jadi sehingga kemudian KPK sendiri, kalau kita masuk di isu-isu pencegahan, yang masuk di isu-isu tata kelola, itu kan kita nggak 24 jam di sana. Nanti waktu kita sampaikan harus melakukan ini, kemudian ya dia pulang lagi. Itu makanya kemarin menteri yang sebelumnya itu bahasa mengatakan bahwa bila perlu patung untuk taruh di situ kan mereka ingin dijaga. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat dari kementerian ini sebenarnya gambaran umum di Indonesia. Bang Saud. Tapi gini loh, Anissa. Silakan. Memang saya pun menyalahkan KPK. KPK itu lebih cenderung senang untuk hal yang mudah. Misalnya Kementerian Pertanian. Dulu ada laporan dugaan proyek vaksinasi penyakit PMK mulut dan kuku itu dengan termasuk salah satunya dikasih peneng di telinga yang harusnya bagus, tidak copot, tulisannya juga tidak hilang, tapi itu ternyata prakteknya barangnya plastik, tulisannya gampang hilang, digaruk-garuk kuping di pohon langsung copot misalnya itu, padahal anggaran yang dibuat itu tinggi. Terus kemudian kedua juga dugaan tadi oknum yang mempermainkan izin untuk rekomendasi berkaitan dengan importasi buah dan lain sebagainya, ada titip harga. Nah, waktu itu saya duga udah gitu aja, kalau tahu terlalu jauh lah. Itu bahwa KPK sebenarnya termasuk mendalami tentang dugaan-dugaan itu, termasuk subsidi pupuk segala macam. Tapi dalam perjalanannya ketika ada urusan pemerasan dan ini itu yang diambil, dan kemudian ternyata yang dulu 3 hal itu tadi tidak pernah didalami sampai sekarang. Saya masih nagih itu. Termasuk misalnya di tempat lain, Kementerian SDM.
Dulu itu bagaimana dugaan pemberian izin segala macam dimainkan sehingga tambang itu bermasalah. Tapi ketika ada cuman urusan tunjangan kinerja yang berkaitan dengan hanya dibagi-bagi begitu PNBP, tapi kemudian dijadikan remunerasi begitu yang kemudian ada potongan, baru itu yang diambil. Artinya Mas Boy ingin dengan mengatakan sekarut tambang izin segala macam tidak disentuh. Ya, artinya Anda ingin mengatakan kalau ini tidak ada kasus suap dengan Pak Firly, ini tidak akan terbongkar seperti itu kan? Iya, jadi proses itu juga kemudian berusaha ditutupi, tapi kemudian ya proses itu yang diambil yang gampang gitu. KPK tidak bisa memaksa pemerintah untuk membuat tata kelola pemerintahan yang baik, memaksa untuk tidak pecah amanah, tidak salah guna kuasa. Itu kan hal yang gampang sebenarnya. Tapi selama proses KPK ini, saya berharap dulu itu sebagai lembaga independen bisa memaksa pemerintah untuk tata kelola yang baik. Baik, saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda pernah menjadi menteri, apakah celah korupsi itu terbuka di mana-mana? Di kementerian? Ya, kalau dikatakan celah terbuka di mana-mana, saya setuju tadi statementnya Mas Boyamin ya, kembali ke kita gitu. Kalau mau apa yang dilakukan oleh SJL itu juga bisa juga dilakukan oleh atasannya juga gitu loh. Artinya kan bahkan sudah dilaporkan ke KPK, tapi kan tidak terjawab gitu ya. Artinya anaknya juga ya, 2 anaknya kan juga dilaporkan. Jadi artinya memang celah korupsi itu memang ada, tapi tergantung kepada kita mau melakukan atau tidak. Dan sepanjang dia lurus-lurus saja, dia kerjakan sesuai dengan SOP-nya, sesuai tupoksinya, ya dia nggak perlu melakukan itu. Cuman, nah ini mungkin perlu ada yang dikejar lainnya. Kadang-kadang menteri yang berasal dari partai itu memang mungkin ada ditarget juga dari partainya, ya gitu. Alhamdulillah zaman saya enggak, ya gitu. Tapi kan banyak ini menteri yang ditarget dari partainya sehingga menyediakan dana untuk ke partai, ya. Yang belum terungkap lagi, Mas Boy. Nanti itu juga ada misalnya korupsi atau gratifikasi yang sifatnya gratifikasi seks. Nah ini kan juga ada juga itu yang terjadi. Ini yang mungkin juga harus dibongkar juga. Itu Mbak Anissa. Jadi sebenarnya peluang itu bisa ada di mana, dan jebakannya juga bisa dilakukan dari orang dalam gitu. Harus hati-hati. Ini kan kalau dilihat kan kasus yang terjadi pada SJL ini kan dulu juga terjadi pada kasus menteri pengganti saya. Yang bersaksi terhadap IN waktu itu kan juga karyawan-karyawan Kemenpora gitu. Itu yang bersaksi kalau dia juga dana ke sini. Mungkin juga Pak Menteri pengganti saya waktu itu nggak ngeh ya waktu itu atau tidak, tapi tiba-tiba kan disediakan gitu kan. Nah, itu sekali lagi saya setuju Mas Boyamin, tergantung ke kita. Kalau kitanya nggak ambil, ya nggak, alhamdulillah. Saya ke Bu Nadia, Mas Roy. Bu Nadia, kejahatan timbul karena ada niat dan juga kesempatan. Anda sepakat dalam kasus ini? Karena ada niat atau kesempatan. Ada kesempatan, tapi kalau niatnya baik, enggak. Jadi semuanya tergantung nawa itu, tergantung niat. Kualitas. Oke. Tapi kan kebutuhan itu kadang-kadang yang mendesak. Urutannya kan gini, awalnya tahan godaan, kemudian tidak tahan godaan, lama-lama minta digoda, lama-lama memeras gitu loh, lama-lama lebih tinggi lagi korupsi gitu loh. Jadi ini dari tidak tahan godaan menjadi minta digoda minimal. Bang Jamal, untuk sidang pekan depan hari Senin akan ada pemanggilan jaksa KPK meminta agar istri, anak dan cucu SJL juga ikut hadir di persidangan. Apakah benar seperti itu? Ya benar seperti itu. Oke, dan ketiganya sudah. Insya Allah kita pastiin bahwa mereka akan hadir. Oke, ketiganya confirm akan hadir pada persidangan hari Senin mendatang, seperti itu ya Bang Jamal ya? Nantinya. Oke. Ya, betul sekali, betul. Oke. Baik, saya ke Pak Boy. Pak Boy, Pak SJL ini memang merintis karir dari lurah, camat, bupati, wagub, gubernur. Tadi Pak Saud bilang tidak ada orang yang tiba-tiba baik, tidak ada orang yang tiba-tiba jahat. Berarti bisa jadi ini memang sudah terjadi sejak dulu? Penelitian Anda seperti apa? Saya tidak ingin menuduh, karena sebagai detektif partikelir kan harus ada data, ada bukti. Tapi setidaknya secara umum dulu, bahwa apapun sistem birokrasi pemerintahan, kakak saya sudah memastikan saya dulu nggak boleh masuk Amtenar, karena apapun Amtenar ini akan pragmatis gitu. Jadi kadang-kadang pada posisi misalnya orang baik, tiba-tiba ada anak buahnya yang nakal, misalnya terus ketemuan BPK, bagaimana ini harus diselesaikan misalnya, sehingga terjadi transaksional. Jadi sebenarnya kalau namanya birokrasi, apalagi birokrasi diisi oleh polisi,
politisi, udah pragmatis ketemu pragmatis, sudah double pragmatis itu. Jadi saya sebenarnya paling antipati kalau menteri itu dari partai seperti staf khusus. Itu tidak kualifikasi tenaga ahli ya, kayak tadi kualifikasinya tidak jelas ada tenaga ahli itu bayarannya misalnya harusnya tiap bulan dia harus mengerjakan apa, kalau orang hukum apa advisnya, apa yang dia kerjakan, kayak tenaga ahli Kapolri mulai zaman Pak Tito misalnya. Itu kan untuk fungsi masyarakat, Hendardi berpengalaman di situ gitu kan, untuk setara institut, terus berapa kan orang melihat, oh tenaga ahlinya hebat. Dan ini tiba-tiba cucunya tenaga ahli dunia hukum aja saya nggak ngerti apakah dulu dia komplot apa kuliahnya, nggak tahu. Inilah tata kelola memang yang tidak pernah kita pikirkan untuk perbaikan negara, bahwa negara nanti tidak bubar gara-gara korupsi. Ini tidak ada yang mikir. Baik, kita akan melihat seperti apa persidangan selanjutnya dan juga fakta-fakta apa lagi yang membuat publik terkejut. Kita akan tunggu di persidangan SEL berikutnya. Mas Boy, terima kasih. Terima kasih. Nadia, terima kasih. Dan Bang Jamal, terima kasih. Mas Roy, terima kasih. Dan juga Pak Roy, terima kasih. Kita harapkan fakta-fakta persidangan ini bisa terjawab, jadi masyarakat tidak marah dan kemudian mengeneralisir dengan pejabat-pejabat lain yang memang benar-benar bekerja. Akhir kata, saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Adi. Kita jumpa lagi pekan depan dalam Interupsi di iNews. Sampai jumpa.